Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'utnya, pada umatnya semuanya, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak yang berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas hadis arba'in yang pertama tentang amal dinilai sesuai dengan niatnya, dengan sumber kitab Al-Wafi, ya, syarah hadis arba'in Nawawi yang dikarang oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mitsu. Ikhwan wa akhwati fiddin rahimakumullah. Ya, kita baca bersama bunyi hadisnya. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari, dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi di dalam dua kitab sahih yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Asbabul wurud hadis ini, ya, Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang kuat, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, ada seorang di antara kami yang melamar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Namun ia menolak untuk menikah dengannya kecuali jika laki-laki tersebut mau berhijrah. Akhirnya lelaki tersebut pun berhijrah kemudian menikahinya. Karenanya kami menamainya Muhajir Ummi Qais, atau orang yang hijrah karena Ummu Qais. Kemudian Sa'id bin Mansur meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Shaykhain Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang hijrah karena mengharapkan sesuatu, maka sungguh baginya seperti yang diharapkan. Seperti seorang pria yang berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita yang terkenal dengan nama Ummu Qais, maka ia dipanggil dengan Muhajir Ummu Qais. Penjelasan lafal dalam hadis yang pertama, Hafsin. Hafsin dalam bahasa Arab berarti singa. Abu Hafs atau Abu Hafsin adalah kunyah atau gelar, ya, atau nama panggilan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifatul kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Innama dalam kalimat ini adalah kalimat yang berfungsi untuk membatasi yang hanya menetapkan kalimat setelahnya dan menafikan selainnya.
Kemudian bin niyat, bentuk jamak dari niyah. Ya, secara bahasa berarti maksud. Sedangkan secara istilah adalah maksud yang diikuti dengan perbuatan. Imri'in, imri'in artinya adalah manusia, baik itu pria maupun wanita. Ya. Hijrah, hijrah, ya, hijrati atau hijrah, ya, adalah hijrah secara bahasa, yaitu meninggalkan. Sedangkan secara istilah adalah meninggalkan wilayah yang penuh kekufuran ke wilayah Islam karena takut terjadi fitnah. Sedangkan yang dimaksud dalam hadis ini adalah pindah dari Makkah dan kota yang lainnya menuju Madinah sebelum terjadi Fatu Makkah atau pembebasan Makkah atau Futuh Makkah. Kemudian kalimat illallah, mengharap ridhonya, ridho Allah, baik secara niat maupun maksud. Lid dunya yusibuha, karena tujuan duniawi yang ingin diraihnya. Nah, ikhwan wa akhwati fiddin yang dimuliakan Allah, pelajaran penting dalam hadis ini adalah yang pertama, ya, kita dianjurkan untuk mendahulukan hadis tentang niat ini. Karena ketika menulis sebuah kitab. Menurut Imam Az-Zahabi, ya, menurut Imam Abu Daud, niat merupakan setengah dari Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, niat merupakan sepertiga dari ilmu. Nah, yang kedua, niat wajib untuk segala ibadah dan utama di dalam hati. Kemudian yang ketiga, waktu niat secara umum adalah awalu ibadah atau di awal ibadah. Tapi ada juga yang boleh tidak di awal, seperti puasa. Ya. Kemudian yang berikutnya, niat baik yang belum terlaksana tetap mendapatkan pahala. Sebaliknya, beribadah tanpa niat tidak mendapatkan pahala. Dalam beribadah yang berikutnya ada keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yang berikutnya pelajaran hadis yang dapat kita ambil, talaffuz bin niyah atau melafazkan niat, ya, menurut Imam Syafi'i adalah sunnah, dikiaskan dengan niat haji Rasulullah, ya, yang dilafalkan. Tujuannya adalah untuk membantu menghadirkan hati agar lebih khusyuk. Namun jika malah membuat was-was ketika talaffuz bin niyah, ya, maka tidak dianjurkan untuk talaffuz. Ya, ketika membuat was-was saat melafazkan niat, ya, maka tidak dianjurkan untuk melafazkannya. Yang berikutnya, dalam satu ibadah tidak memiliki banyak niat, bisa memiliki banyak niat, ya. Kecerdasan seorang ditunjukkan dengan niatnya dalam beribadah. Contoh, ketika membaca Al-Quran, kita bisa niatkan untuk berbagai macam kebutuhan syar'i, ruqyah, tilawah, doa, zikir, menenangkan jiwa, dan lain sebagainya. Terkait dengan niat puasa Ramadan, Imam Malik memperbolehkan niat borongan di awal bulan untuk niat puasa selama 1 bulan. Sedangkan Imam Syafi'i mengharuskan untuk niat setiap hari di malam hari sebelum terbit fajar, ya. Urgensi dari pencantuman hadis ini di permulaan, ya, adalah sebagai peringatan bagi setiap pencari ilmu untuk meluruskan niatnya karena Allah dalam mencari ilmu dan melakukan amal kebaikan, ya. Nah, fikih petunjuk dari hadis ini yang pertama, ya, penjelasan dari tadi adalah wajibnya berniat. Para ulama sepakat bahwa amal yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang sudah baligh atau mukallaf tidaklah ada nilainya menurut syariat dan tidak mendapatkan pahala karena mengerjakannya kecuali dilandasi dengan niat. Ya, kecuali dilandasi dengan niat. Nah, niat di sini maksudnya adalah dalam ibadah-ibadah tertentu, misal sholat, haji, puasa, ya, itu diantaranya. Niat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun ibadah, yang ibadah-ibadah tersebut tidak sah kecuali harus didasari dengan niat.
Adapun perantaranya seperti wudhu dan mandi. Ya. Nah, maka dari itu pengikut madhab Hanafi berpendapat ini merupakan syarat ya dari kesempurnaan ibadah supaya memperoleh pahala. Jadi niat ini syarat dari kesempurnaan ibadah. Sedangkan pengikut madhab Syafi'i berpendapat ini merupakan salah satu syarat sah. Ya, maka tidak sah wasilah tersebut kecuali didasari niat. Yang kedua, waktu niat dan tempatnya. Ya, waktu niat adalah di permulaan ibadah, seperti takbiratul ihram dalam sholat, ya, ihram dalam untuk haji, ya. Adapun puasa cukuplah dengan niat sebelumnya, dikarenakan kesulitan, ya, berniat sebelumnya karena kesulitan dalam memantau waktu fajar. Ya, tempat niat itu di dalam hati. Ingat, tempat niat itu di dalam hati, sehingga tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Akan tetapi dianjurkan saja agar lisan dapat membantu hati untuk menghadirkannya. Diisyaratkan pula menentukan ibadah yang diniatkan dan membedakannya dari yang selainnya. Ya, disyaratkan menentukan ibadah yang diniatkan. Karena itu tidak cukup hanya dengan niat sholat saja misalnya. Bahkan harus menentukannya apakah itu sholat zuhur, sholat asar, atau yang lainnya. Baik, yang ketiga, wajibnya hijrah. Ya, ini pemahamannya. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam wajib bagi seorang muslim, karena tidak memungkinkan baginya merealisasikan ajaran agamanya. Dan hukum ini masih berlaku. Ya, tidak ada pembatasan. Yang keempat, ya, makna pelajaran fikih dari hadis ini adalah hadis ini berfaedah bahwa seseorang yang berniat melakukan amalan soleh lalu ia mendapatkan halangan yang tidak dapat ditolaknya, baik itu berupa sakit maupun karena meninggal, ya, maka sesungguhnya dia mendapatkan pahala atas niatnya. Niat, ya, dalam sebuah amal bagaikan ruh di dalam jasad. Maka jasad itu tidak akan bisa bertahan tanpa ruh. Dan ruh tidak terlihat di alam ini ketika tidak bersatu dengan jasad. Ya, jadi niat itu dalam sebuah amal bagaikan ruh di dalam jasad. Saling membutuhkan, saling ketergantungan dan saling keterkaitan keduanya. Pelajaran yang kelima, ya, makna pelajaran fikih yang ada dalam hadis ini, ya, adalah memberikan penjelasan pada kita untuk senantiasa ikhlas dalam melakukan amal ibadah, sehingga kita dapat meraih balasan pahala di akhirat kelak. Juga bimbingan dan kesuksesan dari Allah ketika di dunia. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yaitu dalilnya dalam Quran surah Al-Bayyinah, ya, ayat kelima. Pelajaran yang keenam, ya, setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kemudian dilandasi niat dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah merupakan satu ibadah. Ya, setiap amal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan kemudian dilandasi dengan niat dan ikhlas mengharapkan ridho Allah, ya, ridho Allah semata, merupakan satu ibadah. Ya, demikian penjelasan hadis ke-1 Arba'in Nawawi, wallahu taala alam, disusun oleh Ustaz Lasi Abu Bakar SPD Al-Hafidh dengan sumber kitab Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Nawawi karya Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mitsu. Demikian, hadza minni wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan kita semuanya. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.